Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah teman-teman, di video sebelumnya udah dijelasin tentang persamaan NPD dan BPD, Narcissistic Personality Disorder dan Borderline Personality Disorder. Dalam video kali ini akan dibahas tentang perbedaannya. Nah sebenarnya ini video yang ditunggu-tunggu karena udah banyak banget yang nanya, Kak, sebenarnya NPD dan BPD itu bedanya apa? Walaupun keduanya berada di dalam satu klaster, yaitu klaster B disorder, namun karena namanya berbeda, pasti dong ada perbedaannya gitu ya. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Di dalam video ini kalian akan ngerti perbedaannya secara lebih gampang banget deh, nggak perlu baca jurnal yang berat-berat kayak gitu ya. Nomor satu, nah dari segi trademark ya, jadi dari segi trademark utama, kalau NPD itu trademark utamanya kurang atau tidak adanya empati ya. Kalau BPD trademark utamanya itu emosi yang tidak stabil, rasa takut ditinggalkan yang besar gitu ya. Jadi dari trademark utama ini adalah perbedaan utama, bisa dibilang kayak gitu. Kemudian yang nomor 2, perbedaannya dari segi apa nih? Dari segi cara pandang terhadap orang lain. Kalau NPD memandang orang lain itu sebagai ekstensi mereka, sebagai supply, mungkin kayak asas atau perkakas gitu ya, yang bisa atau dan untuk ditaklukkan gitu. Nah kalau BPD itu memandang orang lain sebagai alat untuk membuat dia tidak merasa sendiri atau tidak mau ditinggalkan. Itu memandang orang lain kayak gitu. Kemudian yang ketiga, dari segi damage. Nah, damage-nya itu ada in, ada out. Kalau NPD memiliki kemungkinan besar masuk di dalam ciri-cirinya yang abusive itu menimbulkan rasa sakit bagi orang terdekat atau bagi supply-nya, terutama di dalam interpersonal relationship. Kalau BPD, kecenderungan menyakiti orang lain itu efek dari emosionalnya nggak stabil, tetapi dia itu memiliki kecenderungan justru menyakiti atau merusak diri sendiri gitu ya. Jadi ada perbedaan ya dari segi damage. Kemudian yang nomor 4, dari segi relationship. Nah kalau NPD itu karena sulit adanya empati atau nggak ada empati di dalam sebuah hubungan, sehingga hubungannya akan roller coaster, drama, dan cenderung abusive relationship gitu ya. Tapi kalau BPD itu sama, hubungannya bisa dibilang nggak stabil secara emosional ya, yang akhirnya membuat hubungan itu juga gonjang-ganjing. Hubungan interpersonalnya itu menjadi tidak stabil, tapi lebih disebabkan oleh emotional management kayak gitu. Kemudian yang nomor 4, nah dari segi apa lagi nih? Dari segi status. Status itu kayak, oh kita punya status sama dia pacaran atau suami istri kayak gitu ya. Nah kalau NPD itu memandang status atau relationship orang, kalau jadi pacar aku tuh efeknya buat aku apa sih? Kalau dia jadi pacar aku atau jadi supply aku akan membawa asas kayak gimana? Memanfaatnya kayak gimana? Seperti apa sih efeknya buat aku? Dan mungkin kayak orang lain liatnya kayak gimana sih? Image aku jadi kayak gimana? Nah itu kalau NPD. Kalau BPD fix, gue nggak bisa sendirian nih, gue harus punya pacar. Dan kalau enggak, gue ngerasa kosong banget, gue bakal kosong banget, gue bakal hampa banget. Nah, dan gue nggak mau dong kayak gitu. Jadi kalau bisa ya gue harus ada pacar. Kalau bisa gue tuh harus ada orang lain terus yang statusnya tuh bareng sama gue. Nah kayak gitu. Nah terus pasti muncul pertanyaan, emang bisa nggak sih Kak orang tuh NPD juga sekaligus BPD gitu ya, didiagnosa dua-duanya gitu? Ya betul, memang bisa overlapping. Tapi gini, biasanya itu semisal kalau orang didiagnosa borderline personality disorder, oh tapi dia juga punya NPD traits, tapi tidak serta-merta dia juga terdiagnosa sebagai NPD gitu ya. Jadi ada nggak yang keduanya? Ya mungkin bisa dibilang sangat jarang gitu ya. Tapi kalau traits itu bisa. Jadi misalkan BPD tapi punya traits NPD juga. Karena bagaimanapun ini kan disorder yang berbeda, simptomnya juga berbeda, ciri-ciri utamanya juga berbeda, walaupun memiliki banyak kesamaan gitu ya. Dan penanganannya pun bisa juga berbeda. Nah jadi nggak usah bingung antara NPD dan NPD atau overlapping traitsnya. Emang ada yang overlapping tapi tidak serta-merta terus didiagnosa NPD sekaligus BPD. Nah kayak gitu, kejadian kayak gitu sih
cenderung sangat jarang ya kalau dari informasi yang aku tahu gitu. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian mau lebih tahu lagi, membaca informasi yang lebih deep lagi, kalian bisa mampir juga ke scientific.com gitu ya. Semoga video ini menjawab antara perbedaan NPD dan BPD. Teman-teman jangan lupa mampir ke @unsecret.narcissist. Aku appreciate banget siapapun yang mau like, comment, subscribe video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.